Oke, assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini gue akan ngebahas tentang suatu hal yang penting banget, yaitu shortcut atau jalan pintas gitu ya, atau cara cepat untuk editing di Premiere Pro dengan shortcut. Di sana gue akan ngejelasin tentang posisi tangan dan juga settingan custom shortcutnya supaya nyaman buat editing sehari-hari dan dijamin editing lu akan lebih cepat lagi dibanding sebelumnya dengan posisi tangan yang udah gue sering pakai bertahun-tahun. So, gak usah lama-lama, kita masuk aja ke Premiere Pro dan let's go. Seru banget ngejalanin. Logonya berbeda ya, gitu ya. Wih, di set, Keren banget sih ini. set, bum. Asli keren banget. Set, bum. Tuh, lu bisa lihat Adobe Premiere Pro Enak banget beta. ya. Set, boom. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang shortcut di Premiere, gimana caranya editing jadi lebih cepat ya. Di sini mungkin lu bisa lihat di sini ada keyboard, tapi shortcut bawaan Premiere itu masih belum oke menurut gua. Kita akan customize dulu. Pertama caranya adalah pergi ke edit dan di sini ada keyboard shortcut ya. Nah, ini adalah shortcut default dari Premiere Pro. Sementara di sini ada settingan-settingannya untuk Premiere CS6, Avid, Final Cut Pro. Cuman kita akan bikin customize shortcut tersendiri gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting yang udah di set, seperti Razor Tool yang seperti kita bahas tadi, C dan V ini udah oke. Dan yang akan kita ganti di sini adalah delete. Caranya adalah di sini cari aja di search ya, delete. Nah, di sini ada clear ya. Clear shortcutnya masih delete. Delete itu di keyboard tuh yang ini ya. Kalau di keyboard teman-teman masing-masing pasti beda. Atau di Premiere tuh kelihatan yang ini nih, delete. Nah, makanya di sini clearnya kita akan ganti dari delete, kita close aja. Dia akan hilang. Clearnya pun di sini akan kosong. Lalu kita klik di sini, ganti aja ke enter di sini nih, yang enter yang 6. Kalau teman-teman tidak punya enter yang 6, bisa ganti aja ke area yang mana yang paling dekat dengan jempol. Nah, ini jempol ya, karena kita pegang mouse kan. Lalu jempol kita tuh pengen deket ke delete. Jadi jangan nggak harus lepas tangan kayak gini. Kita ganti aja ke sini. Boom. Nah, jadi enter 6 ini gue ganti ke delete clear gitu ya. Dan berikutnya adalah kita ganti juga salah satu shortcut lain, yaitu namanya ripple delete. Nah, ripple delete ini akan sangat penting banget buat editing rough cut. Ini tombol yang paling sering dipakai pasti. Nah, di sini masih shift dan delete ya. Kita akan ganti aja. Di sini ada klip, kita close dulu aja nggak apa-apa yang tadi. Dan di sini ada D. Ini tuh jarang dipakai ya. Kita akan hapus. Boom. Dia akan kosong. Kembali lagi ke ripple delete. Di sini kita akan pilih D. Boom. Gitu ya. Nah, itu dia ripple delete jadi D, C dan V. Dan enternya di sini. 4 kombinasi itu ini akan sangat cukup buat editing kita. D untuk ripple delete, C untuk razor tool, V untuk telunjuknya atau selection tool, dan di sini ada delete-nya. Oke, udah cukup. Kita langsung save aja. Misalkan lu pengen save sebagai my custom shortcut. Cukup dan save aja. Klik OK. Nah, kita akan ambil contoh untuk editing ya. Ini adalah video gua dan kita langsung drag aja ke new item atau ke timeline langsung. Dan ini adalah audio gua lagi ngomong. Audio dari mikrofon ini nih ya, kita drag aja ke sini, bam. Ya kayak gitu. Dan seperti biasa kita akan synchronize seperti yang kita tadi jelasin, sangat gampang synchronize, klik kanan aja dan synchronize. Yap, mix down, bam, dia akan ngikutin suara yang pertama. Jadi udah pasti pas, ini udah pasti bener ya. Nah, udah kayak gini kita blok aja ke atas. Ini jadi audio gua yang ini video gua. Dan kita blok aja ke sini dan boom, kayak gitu ya. Dan sekarang saatnya kita akan cobain rough cut pakai shortcut. Di sini adalah bagian gua ngomong-ngomong belum jelas. Oke, di sini gua oke, assalamualaikum ya. Oke, assalamualaikum. Nah, kita pengen abisin ini dari sini ke awal. Gimana caranya? Pencet C di keyboardnya. Jadi posisi tangannya adalah seperti ini, jari tengah ke C, jadi telunjuk ke V, spasi di jempol. Jadi gini, tangannya selalu gini, ya. Boom. Dan enter selalu siap di sini ya, tangan kanan selalu siap untuk enter di sini. Oke, sekarang kita akan mengambil di sini ya, ini penggarisnya bisa digedein dulu. Dan jangan lupa juga ada satu fitur yang belum gue jelasin ya. Ketika kita play, dia akan diam di tengah kan. Nah, ini tuh default di Premiere-nya nggak seperti ini. Default, kita kecilin dulu audionya dah biar nggak pusing ya. Nah ini default Premiere-nya nggak diam di tengah sini. Caranya adalah kita pergi ke edit, preferensi, dan timeline. Ya, nah di timeline di sini pasti defaultnya itu page scroll. Ya, kalau no scroll dia itu akan gerak terus-terusan, gerak terus ke sana pun gerak tanpa kita tahu, dia akan hilang. Ya, sementara kalau kita edit preferensi lagi dan di sini ada timeline.
timeline di sini kita rubah ke default Premiere itu page scroll. Page scroll dia akan maju sampai akhir, lalu balik lagi ke awal. Bukan ke awal ya, tapi dia tuh digeser di akhir gitu ya. Misalkan di sini geser, boom. Nah gitu. Itu kurang enak. Ini default dari Premiere seperti ini. Gue pribadi lebih seneng yang namanya smooth scroll. Ya di sini ada timeline dan pergi ke smooth scroll. Ya dia akan diam di tengah. Nah, kayak gitu. Nah, kita akan langsung mulai ke shortcut. Sebelum mulai editing, biasain kalau ini kan terpisah ya. Ini kan video gua, ini audio gua. Untuk nyatuinnya supaya enak di rough cut itu, kita blok dulu dua-duanya, lalu klik kanan, lalu link. Ini link ini buat menyatukan keduanya. Ketika kita klik salah satu, dia akan dua-duanya keklik. Ini dianggap satu bagian aja, satu video aja gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk rough cut-nya yang cara cepat seperti apa. Kita cek dulu. Di sini gua lagi cek sound ya. Cek sound. Oke, assalamualaikum. Nah, gue pengen mulai dari oke sini. Kita mulainya dari sini. Dan ingat tangannya, posisi tangannya ini C, ini V, ini spasi buat ngeplay. Spasi itu buat ngeplay. Assalamualaikum. Ya. Nah, kita mulai dari oke, assalamualaikum dari sini. Pencet C di jari tengah, lalu potong. Pencet V, lalu klik yang ini. Pencet D, boom, langsung ripple delete. Nah, gimana bang? Itu kecepatan? Oke, gini deh. Balikan lagi ya, ulangin lagi. Pencet C, dipotong. Pencet V untuk ngeklik di sini. Dan untuk D itu ripple delete. Jadi yang ini akan kebuang dan ini tiba-tiba ke situ. Ibarat kayak gini deh. Ibarat kayak gini, klik kanan, ini di clear, lalu ini digeser ke sini. Ibarat kayak gitu. Tapi Ctrl Z lagi, gak usah lama-lama. Kita pencet C, potong, V, klik dan pencet D. Boom. Cepet banget ya. Ini dari jari tengah, dari C ke D tuh dekat banget, kita tinggal D gitu ya. Oke, assalamualaikum. Kali ini gua pengen ngebahas lagi AI nih. Kali ini bukan di sini kita akan bahas seperti biasa sebelum mulai. Ini aman-aman aja. Gimana sih berarti? Nah, ini kan gua ada salah ngomong nih. Ini emang bener. Gue pengen buang bagian ini sampai sini. Caranya simple banget. Pencet C, potong, blok D, gitu ya. Simple banget sebenarnya caranya. Di atas itu gua udah ngebahas juga. Oke. Itu cara untuk ripple delete. Yang pertama itu ya, kita perbesar dari penggarisnya biar enak apa timelinenya. Set, ini pengen dibuang. Potong, blok D. Ingat ya, tangannya perhatikan ya. Nah, untuk aksesnya gimana? Cara ngaksesnya? Ini kan lagi di keadaan telunjuk nih. Tiba-tiba set, mencet C gitu ya. Potong, blok D. Secepat itu. Pastikan Adobe lu adalah. Nah, gitu ya. Boom. Original. Boom. Gitu ya. Itu dia cara ripple delete. Jadi D, C, V, spasi dan enter untuk delete. Nah, misalkan gue pengen delete bagian sini, udah delete pakai enter gitu, cepet banget. Nah, berikutnya adalah selain dari ripple delete, kita ada yang namanya delete-nya tuh untuk maju ke depan. Misalkan kan ripple delete itu gini nih. Kita ambil contoh deh ya. Nah, gue pengen hapus bagian ini ya. Ripple delete, kita harus potong, pencet C, potong dua bagian ya. Blok, lalu pencet D. Itu ripple delete. Tapi ada yang satu lagi yang lebih simple, yaitu pakai shortcut W dan key ya. Kita pencet di sini C, pencet potong di sini, lalu majuin sampai di mana kita mau mulai lagi, lalu pencet aja key ya, pencet aja key, boom, lalu ke situ. Jadi kepotong. Lebih cepat dari ripple delete, tapi kadang sesuai kebutuhan sih. Misalkan kita ambil contoh lagi ke depan ya. Nah, kita zoom lagi. Tapi gue gak tahu juga, tapi pastiin software lu original. Ya, di sini kita buka dulu. Nah, ini bagian kosong ini gue pengen hapus misalkannya dari sini sampai depan, sampai sini. Caranya simple. Potong aja yang lebih depan. Boom, lalu pencet W. Boom. Cepet banget ya. Enak banget ya. Kita ulang lagi sekali lagi, Ctrl Z. Kita potong bagian depan, pencet W. Udah selesai. Atau kita Ctrl Z, kita pakai ripple delete lagi, kita ulang lagi. Kita potong bagian depan, bagian belakang, pencet V, blok, pencet D. Gitu, sama aja. Atau misalkan kita lihat nih, Ctrl Z lagi. Misalkan kita lihat nih. Oke, misalkan gue pengen mulai di sini, tapi yang ini pengen dibuang ke belakang. Pencet C, potong, lalu pencet key. Jadi dia akan ngikutin blok ke situ. Boom, gitu ya. Di Adobe Creative Cloud. Atau mau ke depan, pencet ini, pencet W, boom. Ih, cepet banget. Enak banget ya. Nah, gitu.
Atau kita pengen ripple delete, ya udah terserah. Nah, blok gitu. Nah, ripple delete ini gunanya juga buat misalkan yang layernya banyak. Misalkan kita ambil contoh kayak gini deh. Gua akan bikin pusing ya buat lu pada ya. Unlink misalkan. Ini gini. Anggaplah ini ada banyak layer gitu ya. Ada banyak layer yang wah pusing gitu ya. Sini ada layer, beberapa layer sound effect segala